Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to English lesson with Miss Kaka. So today we are going to learn about expressing intention. Before starting our lesson today, let me read the learning objectives of our lesson. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya akan membacakan tentang tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks yang menyatakan dan menanyakan tentang niat melakukan sesuatu sesuai dengan konteks. Yang kedua, menyusun kalimat pernyataan niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Dan yang ketiga, menanggapi pernyataan niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang ditujukan kepadanya. Okay, let me start my explanation about expressing intention. First, I'm going to explain about the definition of expressing intention. Nah, jadi yang pertama, Miss Kaka akan menjelaskan tentang pengertian dari expressing intention. Secara harfiah, expressing intention berarti mengungkapkan harapan atau niatan. Nah, jadi secara bahasa, expressing intention itu memiliki makna atau arti mengungkapkan harapan atau niatan. Nah, jadi kita ingin mengungkapkan harapan atau niatan kita di waktu yang akan datang. Sedangkan menurut Cambridge Dictionary, kata intention sendiri memiliki makna something that you want and plan to do. Sesuatu yang ingin kamu lakukan dan rencanakan. Oleh karena itu, expressing intention dapat kita artikan sebagai words or sentence to state our plans or something that we want to do in the future. Kata-kata atau kalimat untuk menyatakan rencana-rencana kita atau sesuatu yang ingin kita lakukan di future, in the future, di waktu yang akan datang atau di masa yang akan datang. Nah, di mana tenses yang digunakan adalah future tense karena masih berupa rencana atau niatan, karena belum kita lakukan sekarang, tetapi masih waktu yang akan datang. Oleh karena itu, tenses yang digunakan untuk menyatakan ungkapan niatan atau expressing intention yaitu future tense. Next, I'm going to explain about ways of asking intentions. Nah, selanjutnya Miss Kaka akan menjelaskan tentang cara menanyakan tentang niatan. There are some ways that we can use for asking intention as follows. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menanyakan niatan. Nah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu, what are you going to do? Nah, yang artinya, apa yang akan kamu lakukan? Selanjutnya, any plan for the weekend? Ada rencana akhir pekan ini? Yang selanjutnya, what is your plan? Apa rencanamu? Selanjutnya, what would you like to do? Apa yang ingin kamu lakukan? Dan yang terakhir, kalian bisa menggunakan, do you have any plan? Apakah kamu ada rencana? Nah, jadi beberapa cara ini bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menanyakan intention atau niatan atau rencana seseorang. Now, I'm going to explain about expressing intention. There are two ways that we can use to express our intention as follows. Nah, jadi pada slide ini Miss Kaka akan menjelaskan tentang expressing intention itu sendiri. Nah, untuk mengungkapkan niatan atau juga dengan rencana-rencana kita bisa menggunakan dua cara, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, we can use be going to. Nah, jadi kita bisa menggunakan be going to. And next, nah, selanjutnya kita bisa menggunakan would like to. For the next page, I will explain more about be going to. Let's go. Okay, be going to.
be going to mempunyai kesamaan dengan will atau shall pada simple future. Perbedaannya adalah be going to digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang akan dilakukan pada waktu mendatang yang sudah direncanakan atau ditentukan. Nah, jadi be going to itu dia mempunyai kesamaan dengan will atau shall pada simple future. Nah, perbedaannya be going to digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang kita sudah rencanakan. Nah, jadi sebelum kita melakukannya pada waktu yang mendatang, kita sudah merencanakannya terlebih dahulu. Next, it is about the pattern. Nah, jadi selanjutnya yaitu tentang pola umum. Nah, gimana sih pola dari be going to itu sendiri? Nah, kalau yang dalam bentuk kalimat positif, dia bentuknya subject ditambah be. Be-nya bisa berupa is atau am atau juga are ditambah going to ditambah verb one. Nah, jadi di sini yang digunakan adalah verb one. Nah, selanjutnya kalau dalam bentuk kalimat negatif maka polanya menjadi subject ditambah be. Be-nya bisa berupa is atau am atau are plus not ditambah going to ditambah verb one. Nah, jadi kalau dalam bentuk negatif, dia ditambah dengan kata not, yaitu setelahnya be dan sebelumnya going to. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk kalimat tanya atau interrogatif, maka polanya berubah menjadi be, bisa is atau am atau are, ditambah dengan subjeknya, ditambah dengan going to, ditambah dengan verb one, dan juga ditambah dengan tanda tanya karena dia berupa kalimat tanya. Nah, di sini be-nya dia berada di depan kalimat, di awal kalimat karena dia merupakan kalimat tanya. Nah, yang perlu kalian ingat dan perlu kalian catat yaitu tentang penggunaan be-nya. Nah, dimana kalau subjeknya berupa I atau saya, maka be yang digunakan adalah am. Sedangkan kalau subjeknya she, he, it, she dia perempuan, he dia laki-laki, dan it kata benda dia berupa is. Sedangkan kalau subjeknya berupa we, you, they, we kita atau kami, you kamu, dan they mereka, maka dia berupa are. Next, I have some examples of would like to. Be going to, I mean. Okay, so this is the example of be going to. The correct one is be going to, okay? So the first example in positive. Sarah is going to go to Jatim Park next weekend. Sarah akan pergi ke Jatim Park minggu depan. Nah, di sini subjeknya Sarah, kata gantinya she, dia perempuan. Maka be-nya yaitu is going to go to Jatim Park next weekend. Verbnya verb 1 yaitu go. Next. Nah, ini dalam bentuk kalimat negatif. Maka berubah menjadi Sarah is not going to go to Jatim Park next weekend. Sarah tidak akan pergi ke Jatim Park minggu depan. Nah, setelahnya be ditambah dengan kata not. Sarah subject is be plus not plus going to. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk kalimat tanya? Maka berubah menjadi is Sarah going to go to Jatim Park next weekend? Apakah Sarah akan pergi ke Jatim Park minggu depan? Nah, jadi be-nya dia ada di awal kalimat is Sarah. Next, I have another example. Nah, contohnya di sini dalam bentuk kalimat positifnya, Tina and Sarah are going to visit their uncle this holiday. Tina dan Sarah akan mengunjungi pamannya liburan ini. Nah, di sini subjeknya Tina and Sarah. Tina dan Sarah berarti more than one person, lebih dari satu orang. Maka be-nya yaitu are. Kata ganti dari Tina dan Sarah di sini adalah they. Nah, gimana kalau bentuknya diubah ke dalam negatif? Maka akan berubah menjadi Tina and Sarah are not going to visit their uncle this holiday.
Tina dan Sarah tidak akan mengunjungi pamannya liburan ini. Nah, setelah kata are atau be or, dia diikuti oleh kata not. Nah, selanjutnya kalau dirubah dalam bentuk kalimat tanya akan berubah seperti apa? Maka dia akan menjadi, are Tina and Sarah going to visit their uncle this holiday? Apakah Tina dan Sarah akan pergi mengunjungi pamannya liburan ini? Nah, be-nya dia ada di depan kalimat atau di awal kalimat. Nah, jangan lupa untuk memberi tanda tanya di akhir kalimat karena dia berupa kalimat tanya. Okay, next explanation is about would like to. So, this is the second way that we can use to express our intention. Nah, ini adalah cara kedua kita bisa mengekspresikan atau mengungkapkan niatan kita, yaitu menggunakan would like to. Next. Would like to bermakna ingin, mau, atau bisa juga bermakna akan, di mana maknanya hampir sama dengan be going to. Nah, jadi di sini would like to dia mempunyai 3 kemungkinan makna. Yang pertama yaitu ingin, yang kedua mau, dan yang ketiga juga bisa bermakna akan. Di mana maknanya be going to dia hampir sama dengan be going to. Next explanation about pattern. Nah, jadi penjelasan selanjutnya yaitu tentang pola umum dari would like to. Nah, bagaimana polanya? Yaitu sebagai berikut. Nah, kalau dalam bentuk kalimat positif, maka polanya berupa subject ditambah would like to ditambah dengan verb one. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk kalimat negatif? Maka berubah menjadi subject plus would plus not plus like to plus verb one. Nah, jadi di sini setelah kata would dan sebelum like to, dia ditambah dengan kata not yang menunjukkan arti tidak. Nah, kalau dalam bentuk kalimat interrogatif, maka akan berubah polanya menjadi would ditambah subject ditambah like to ditambah verb one ditambah dengan tanda tanya karena dia berupa kalimat tanya. Jadi would-nya ada di depan kalimat. Okay. Next explanation is about the example of would like to. So I have several examples of this. Okay, the first example is Mother would like to stay in Surabaya next week. Ibu akan tinggal di Surabaya minggu depan. Nah, di sini subjeknya mother, ibu, would like to plus stay verb one in Surabaya next week. Nah, bagaimana kalau kalimatnya dalam bentuk kalimat negatif? Maka dia berubah menjadi Mother would not like to stay in Surabaya next week. Ibu tidak akan tinggal di Surabaya minggu depan. Nah, di sini setelah kata would dan sebelum like to, dia ditambah dengan kata not. Nah, sekarang kalau dalam bentuk kalimat interrogatif, maka dia berubah menjadi would mother like to stay in Surabaya next week? Akankah ibu tinggal di Surabaya minggu depan? Okay, now another example. Nah, contoh yang lainnya dalam bentuk kalimat positif, Shiva would like to practice baking cake with his mother. Shiva akan berlatih memanggang kue bersama ibunya, atau kalian bisa mengatakan with di sini dengan ibunya. Nah, bagaimana kalau kita rubah dalam kalimat negatif? Maka dia menjadi Shiva would not like to practice bake a cake with his mother. Nah, jadi dia menjadi Shiva would not like to. Setelah kata would, dia ditambah dengan kata not. Oke. Untuk yang di kalimat positif ini, kalian bisa menambahkan kata pada sebelum kata cake karena menunjukkan jumlahnya yang tunggal. Oke, jadi di sini ada kata a cake. Oke, sekarang dalam bentuk interrogatif.
Nah, kalau dalam bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka dia berubah menjadi would Shiva like to practice bake a cake with his mother? Akankah Shiva berlatih memanggang kue dengan ibunya? Nah, jangan lupa tanda tanya di akhir kalimat karena dia merupakan kalimat tanya. Next, I have an example about expressing intention in a dialogue form by using be going to and would like to. This dialogue is among Riri, Bayu, and Santi, and the situation is a long weekend is coming. Riri, Santi, and Bayu are talking about their holiday plans. It will be a long weekend soon. Do you have any plans? I'm not sure. I don't have any idea yet. I think I might stay at home. Stay at home? Well, you could do something more interesting. So, what about you, Bayu? Do you have any plans? Definitely, my dad and I are going to go fishing. Fishing? Are you going to go fishing in the river near your house? No, we plan to go fishing in the lake near my uncle's house. Would you like to come with us? Fishing? That sounds great, but I would rather stay at home than go fishing. What about you, Riri? What would you like to do on long weekend? I have a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. That sounds like a very good plan. Are you going to bake choco chips cookies like the other day? Well, yes, that is my favorite, but we are going to try to make ginger cookies too. Lucky you, your mom is a real baker, isn't she? Haha, do you still want to stay home alone? Need to learn baking cookies? You can come to my house. Good idea. Or will you go fishing with me and my dad? I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for inviting me, Riri. No problem. I will tell you the time on Friday. Thanks a lot. I can't wait to join you. Have a nice long weekend, everyone. You too. This is the last section of our lesson today. Assignment. Yeah, I have assignment for you. I will give you a situation. And the situation is school holiday is around the corner. You plan to go to your grandparents' house in the village. You want to find out what your friends is planning in their holiday. Use the expressions in the previous section in the conversation. Nah, jadi di sini ada situasi. Nah, tugas kalian nanti, kalian harus membuat percakapan dengan teman kalian, bisa teman sebangku kalian atau kelompok kalian, yaitu tentang rencana kalian di liburan kalian nanti. Nah, jadi school holiday is around the corner. Liburan sekolah sudah dekat atau sebentar lagi. You plan to go to your grandparents' house in the village. Kamu merencanakan untuk pergi ke rumah kakek nenekmu di desa. You want to find out. Nah, kamu ingin menemukan what your friends is planning in their holiday. Apa yang teman-temanmu rencanakan di liburan mereka. Use the expressions in the previous section in the conversation. Gunakan ekspresi-ekspresi di seksi sebelumnya di dalam conversation. Nah, jadi di percakapan yang akan kalian buat nanti bersama teman kalian, kalian bisa menggunakan ekspresi-ekspresi tentang expressing intention yang ada di conversation antara Bayu, Riri, dan juga Santi. Well, everybody, that's all about our lesson today. Thank you so much for joining my class. Hopefully, everything that we have learned today is beneficial for us. I do apologize if I have many mistakes in delivering our lesson today. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.